Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Yana Purwitaningsih, CGP Angkatan 9, Kota Malang dari kelas 378. Kali ini saya bersama rekan saya, Ibu Christine Handayani, akan melakukan praktek kucing. Adapun kasus yang pertama adalah membahas tentang kucing seorang guru yang memiliki masalah terkait kurang percaya diri pada muridnya. Saya berperan sebagai coach dan untuk kucingnya adalah Bu Christine Handayani. Terima kasih. Assalamualaikum, selamat pagi Bu. Bagaimana keadaan Ibu hari ini? Waalaikumsalam, selamat pagi. Alhamdulillah saya baik. Terima kasih. Hanya saja sedikit khawatir dengan beberapa murid yang tampak kurang percaya diri dalam kelas. Paham. Mari kita tentukan tujuan terkait kekhawatiran Ibu tersebut. Apakah Ibu memiliki tujuan khusus terkait meningkatkan kepercayaan diri murid? Iya, Bu. Tujuannya adalah agar setiap murid merasa lebih percaya diri dalam berbicara di depan kelas dan berpartisipasi dalam diskusi. Baik, Bu. Sekarang mari kita identifikasi masalah yang mungkin menyebabkan kurangnya kepercayaan diri ini. Apa yang sudah Ibu amati? Beberapa murid sepertinya merasa takut untuk salah atau dihakimi oleh teman-teman mereka saat berbicara di depan kelas. Terima kasih atas pengamatannya. Sekarang, apa rencana aksi yang sudah Ibu pertimbangkan untuk mengatasi masalah ini? Saya berpikir untuk menciptakan lingkungan yang mendukung di kelas. Mungkin dengan memberikan lebih banyak kesempatan bagi murid untuk berbagi pendapat tanpa takut dihakimi. Rencana tersebut terdengar baik. Apakah ada langkah konkret lain yang akan Ibu lakukan? Saya juga berencana untuk memberikan umpan balik positif lebih banyak kepada murid ketika mereka berani berbicara di depan kelas. Wah, itu ide yang bagus, Bu. Sekarang, apakah Ibu merasa siap untuk mengambil tanggung jawab dalam melaksanakan rencana aksi ini? Iya, saya akan mencoba menerapkannya dalam pelajaran saya. Mungkin saya perlu lebih sensitif terhadap kebutuhan individu murid. Itu adalah langkah yang baik. Kita bisa mengevaluasi kemajuan ini dalam beberapa minggu ke depan. Apakah ada hal lain yang ingin Ibu diskusikan? Tidak, Bu. Terima kasih telah meluangkan waktu sharing hari ini. Tidak masalah, Ibu. Saya sangat senang sekali bisa berdiskusi. Semoga rencana aksi ini membantu meningkatkan kepercayaan diri murid. Sampai jumpa di sesi kucing berikutnya. Sampai jumpa, Bu. Refleksi diri dari latihan kucing. Saya dengan Bu Christine, saya sebagai coach Yana Purwitaningsih, CGP Angkatan 9 Kota Malang, dan Bu Christine sebagai Kuci CGP Angkatan 9 Kota Malang kelas 378. Dari sini saya akan menjawab pertanyaan terkait refleksi diri latihan kucing. Yang pertama, apa yang sudah berjalan dengan baik selama percakapan? Yang sudah berjalan dengan baik selama percakapan adalah adanya kemitraan antara coach dan kuci. Juga alur Tirta telah berjalan sesuai dengan alurnya, yaitu runtut dari awal sampai akhir, yang meliputi tujuan umum, yaitu merupakan tahap awal di mana kedua
belah pihak menyepakati tujuan pembicaraan yang akan berlangsung. Selanjutnya, alur tirta yang kedua yaitu identifikasi. Di sini, coach melakukan penggalian dan pemetaan situasi yang sedang dibicarakan dan menghubungkan dengan fakta-fakta yang ada pada saat sesi. Alur tirta yang ketiga adalah rencana aksi, di mana di sini pengembangan ide atau alternatif solusi untuk rencana yang akan dibuat. Alur tirta yang terakhir adalah tanggung jawab, membuat komitmen atas hasil yang dicapai dan untuk langkah selanjutnya. Komunikasi yang terjadi antara kunci dan coach berjalan dengan asyik, penuh kehangatan, dan tidak ada rasa canggung. Saling mengutarakan masalah sehingga dapat membantu dalam memberikan solusi. Pertanyaan untuk refleksi yang kedua, apa yang masih perlu diperbaiki atau ditingkatkan? Yang masih perlu diperbaiki atau ditingkatkan adalah ada sedikit kendala ketika tidak menguasai permasalahan yang disampaikan oleh kunci, karena coach merasa belum pernah melakukan hal-hal yang disarankan oleh kunci. Pertanyaan untuk refleksi yang ketiga, apa yang Bapak atau Ibu lakukan untuk tetap dalam kondisi present atau kehadiran penuh sebelum dan saat melakukan coaching? Yang saya lakukan untuk tetap dalam kondisi present sebelum dan saat melakukan coaching adalah selalu fokus dalam mendengarkan dan memperhatikan setiap ucapan, gerak mimik wajah, dan ekspresi dari kunci agar bisa menempatkan posisi yang pas sesuai dengan perasaan dan harapan yang diinginkan oleh kunci. Pertanyaan refleksi diri yang keempat, apa yang akan Bapak atau Ibu lakukan untuk memperbaiki atau meningkatkan? Yang akan saya lakukan untuk memperbaiki atau meningkatkannya adalah dengan selalu berlatih coaching menggunakan alur tirta, memperbanyak latihan sebagai coach, karena coach ini memang tidak harus ahli dalam setiap permasalahan kunci, namun dengan sering melakukan coaching dan mendapatkan permasalahan-permasalahan baru, pasti akan meningkatkan wawasan coach. Tuliskan umpan balik dari kunci Anda. Pertanyaan untuk kunci, apa yang Anda rasakan pada saat di coaching? Alhamdulillah proses coaching hari ini berjalan dengan lancar. Tahapan tirta bisa berjalan dari awal sampai akhir. Kemudian komunikasi ini juga menimbulkan keakraban. Tidak ada ketegangan, sangat membantu dalam proses coaching. Dan di sini bisa memberikan pengalaman penting untuk dapat mempraktekkan coaching tirta di kehidupan nyata. Dari sini saya merasa lega bisa mengungkapkan atau menceritakan yang menjadi kegalauan saya kepada coach. Nah, di sini juga saya juga bercerita, saya mendapatkan semangat tambahan untuk bisa melangkah ke depan dengan penuh keyakinan. Saat proses coaching berjalan lancar, saya merasa nyaman dalam bercerita dengan coach. Tidak ada
ketegangan, kecanggungan, karena proses kucing mengalir dengan sendirinya. Semoga saya bisa melaksanakan rencana aksi yang sudah dibahas dalam proses kucing ini dengan baik dan bisa mempraktekannya dalam kehidupan sehari-hari. Terima kasih, itulah refleksi diri dari latihan kucing saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Christian Handayani, CGP Angkatan 9 Kota Malang. Saya dari SDN Bandulan 5 Kota Malang. Di sini saya mempraktekkan kucing dengan rekan saya, Bu Yana Purwitaningsih. Saya di sini sebagai coach dan Bu Yana sebagai kucing. Dari kasus yang kedua, coach sebagai coach adalah saya, sebagai kuci adalah jenengan. Di sini narasinya, seorang guru sangat memahami jika muridnya
salah satu muridnya yang berbakat dalam berpidato, ia mendorong muridnya untuk mengikuti perlombaan pidato bahasa Indonesia yang diadakan oleh kecamatan. Namun, nampaknya muridnya masih belum percaya diri. Bagaimana caranya Anda menanggapi? Nah, di sini ada kasus seperti itu. Kita menggunakan alur tirta yang dari tujuan, rencana, tanggung jawab, tujuan, identifikasi, rencana, dan tanggung jawab. Kita mulai ya Bu ya. Baik, silakan Bu Christine. Assalamualaikum, selamat pagi Lala. Bagaimana kabar hari ini? Waalaikumsalam Bu. Alhamdulillah saya sehat, saya baik. Baiklah Lala, mohon maaf Ibu mengganggu waktu kamu. Begini Lala, Ibu dengar Lala ditunjuk untuk mengikuti lomba pidato bahasa Indonesia. Tetapi Ibu lihat Lala kurang begitu semangat untuk mengikutinya. Kira-kira apa penyebabnya? Iya Ibu, saya memang ditunjuk mengikuti lomba pidato bahasa Indonesia. Tapi saya merasa kurang percaya diri Bu. Oh begitu. Lala masih belum percaya diri. Coba jelaskan mengapa Lala kurang percaya diri untuk mengikuti lomba pidato bahasa Indonesia. Iya Bu, karena saya merasa kurang pantas untuk bisa mewakili sekolah. Karena dulu saya pernah mengikuti perlombaan sejenis, tetapi gagal. Jadi saya malu kalau sampai saya gagal kedua kalinya. Sekarang Ibu paham bagaimana perasaan Lala saat ditunjuk untuk mewakili sekolah dalam pidato bahasa Indonesia. Kami menunjuk Lala karena Lala mempunyai potensi bagus dalam berpidato. Itu menurut Lala apa saja kemampuan yang merasa kamu mampu? Saya paling suka gambar bercerita. Saya juga suka menonton video bagaimana membuat cerita dalam gambar bisa terlihat hidup. Dan saya mampu menyampaikan informasi yang ada dalam cerita gambar tersebut. Nah, tuh kan bagus kemampuan kamu untuk gambar bercerita. Itu sudah lebih dari cukup loh untuk mengikuti perlombaan ini. Kira-kira apa rencana kamu agar kamu lebih percaya diri untuk bisa mengikuti perlombaan ini? Rencana saya yang pertama, saya akan menemui Bu Sinta. Kemudian yang kedua, saya akan berlatih berpidato di depan cermin supaya saya lebih percaya diri. Selanjutnya, saya juga akan mencoba untuk berpidato di depan Bu Sinta dan teman-teman supaya saya lebih percaya diri dan mencoba untuk menghilangkan rasa trauma saya atas kegagalan saya waktu dulu ikut lomba yang dahulu. Bagus sekali. Ternyata rencana kamu luar biasa dan Ibu yakin kamu mampu lebih baik dari pengalaman yang pernah kamu alami. Apakah kamu sekarang sudah merasa percaya diri untuk mengikuti lomba pidato ini? Insya Allah Bu, saya sekarang lebih percaya diri untuk bisa mengikuti lomba ini. Terima kasih ya Bu. Sama-sama Lala. Semoga dalam persiapan lomba berjalan dengan lancar dan nantinya kamu betul-betul siap untuk mengikuti lomba ini. Selanjutnya, adakah komitmen kamu terhadap lomba ini? Komitmen saya untuk persiapan lomba ini, saya akan berlatih sungguh-sungguh dengan Bu Sinta. Dan juga saya akan berlatih dengan guru-guru di luar sekolah tempat saya les Bu. Mudah-mudahan ini bisa menjadi jalan saya untuk bisa menjadi yang terbaik
dan bisa membawa nama baik sekolah. Ibu sangat setuju sekali dengan komitmen kamu. Mudah-mudahan kamu sukses dan bisa jadi juara. Terima kasih, Bu. Terima kasih atas dukungannya. Sama-sama, Lala. Dari kasus yang kedua ini, ada beberapa refleksi diri latihan kucing yang saya dapat. Nama saya JGP dari Angkatan 9 Christine Handayani. Memang baru pertama kali ini melakukan kucing. Nah, dari sini ada beberapa refleksi yang akan saya sampaikan. Apa yang sudah berjalan baik selama percakapan? Banyak sekali yang berjalan selama percakapan. Selama diskusi ini, beberapa aspek yang sudah berjalan dengan baik, melibatkan konsep tirtanya, pemahaman konsep kucing melalui tirta dalam pendidikan, keterampilan komunikasi dua arah antara kucing dan coachnya. Dan sudah berkembang dan menyenangkan. Awalnya saya berlatih kucing ini kurang percaya diri juga karena mungkin baru pertama. Jadi yang sudah berjalan, saya sudah berkembang, sudah menyenangkan. Saya merasa kucing ini sudah menyenangkan bagi saya. Yang kedua, apa yang masih perlu diperbaiki atau ditingkatkan? Apa yang perlu diperbaiki atau ditingkatkan? Banyak sekali yang perlu saya perbaiki. Beberapa keterbatasan saya dalam mengkuci seseorang dan menahan diri untuk tidak ikut campur. Maksudnya curhat hanya ikut campur dari permasalahan. Jadi saya hanya menarik benang permasalahan yang memang sangat dia rasakan di situ dan saya akan berusaha memberikan solusi seperti yang pernah kita coba, yang awalnya kita lakukan dan menceritakan pengalaman sendiri. Selain itu, coach atau saya sendiri masih dan sudah berusaha menguasai konsep tirtanya dan menyiapkan daftar pertanyaan apa saja yang termasuk alur tirta yang akan ditanyakan kepada kuci. Karena di sini memang alur tirta itu dari mulai awal tujuan, identifikasi, rencana aksi dan tanggung jawab. Nah, dari situ saya harus benar-benar menyiapkan daftar pertanyaan yang memang pas. Apa yang Bapak Ibu lakukan untuk tetap dalam kondisi present, kehadiran penuh sebelum dan saat melakukan kucing? Untuk tetap hadir sebelum dan saat kucing, yang pertama memang harus menjaga kesehatan mental, fisik, dan fokus. Karena tadi itu sepertinya saya kurang fokus sedikit dalam membacanya. Saya sendiri kurang sedikit menghayati waktu itu sebagai kucingnya, kurang sedikit memberikan tekanan, membatasi diri agar tidak mengganggu fokus. Jadi saya memang harus benar-benar fokus di situ, fokus untuk konsentrasi saya. Karena dengan fokus konsentrasi saya itu pasti dapat. Sebagai coach yang baik, saya harus bisa menyampaikan atau mendengarkan yang disampaikan kuci tersebut. Apa yang Bapak atau Ibu lakukan untuk memperbaiki atau meningkatkannya? Sebetulnya tidak banyak yang akan
akan saya lakukan seperti banyak tetapi hanya satu, tapi di situ subnya banyak. Satu, membuat daftar pertanyaan yang sesuai alur Tirta. Itu yang saya lakukan. Hanya membuat daftar pertanyaan, tetapi di situ sub-subnya banyak. Daftar pertanyaan apa? Pertanyaan yang bagaimana? Itu yang harus saya lakukan untuk memperbaikinya. Karena dari daftar pertanyaan ini, saya merasa jika daftar pertanyaannya hanya biasa atau saya benar-benar tidak mengetahui alurnya, kasus dan alurnya ini tidak akan masuk atau tidak akan apa ya Bu ya, pasti tidak akan terjalin dengan baik. Karena kalau daftar pertanyaannya tidak sesuai, saya sendiri kuncinya tidak sesuai, nanti kuncinya pun juga akan nyelentang. Mungkin dari itu yang harus saya perbaiki, benar-benar membuat catatan daftar pertanyaan sesuai alur Tirta. Ini yang memang harus saya perbaiki ke depannya, sangat saya perbaiki dan wajib saya perbaiki. Karena memang dari sini kita belajar, kalau kita melihat kasat mata, Tirta ya seperti itu. Tapi kalau kita tidak benar-benar masuk terus mendalaminya, akan sia-sia. Seperti itu. Yang terakhir, tuliskan umpan balik dari Guci Anda. Pertanyaan untuk Guci, apa yang Anda rasakan saat dikucing? Ini tadi yang saya rasakan saat saya dikucing. Kalau tadi saya menjadi coach, sekarang yang saya rasakan saat saya dikucing, berarti saya menjadi kucing. Saat dikucing dan saya berperan sebagai kucing, saya merasa canggung awalnya umpan balik yang saya rasakan. Saya canggung, saya kaku, dan saya bingung karena harus memikirkan apa jawabannya, apa solusinya, seperti itu atas permasalahan yang dihadapi atau kasus yang dihadapi. Nah, memang dari awal kalau saya rasakan, saya merasa sesuatu itu awalnya dari canggung dan kaku, yang akhirnya kita bisa lewati hari ini, bisa mengalir dengan santai. Padahal saya biasanya kalau ngobrol sesi curhat tuh orangnya suka tertawa, oh iya. Tapi jika curhatnya dengan Guci, berdasarkan ini berjalan satu arah dan pemberian itu, saya itu kadang merasa gini, kok seperti ini ya dengan alurnya itu. Karena kalau kita berjalan tanpa alur ya, kadang ada masalah ini, oh ya cuma itu, kita kadang nyelentang. Tapi kalau dengan alur ini, saya memang agak canggung, agak bingung dalam menghadapi masalah. Padahal biasanya ya happy-happy saja, tapi saat dikucing, pembicaraan terlihat berjalan satu arah, saya kelihatan canggung, dan untuk menjawabnya itu saya sedikit sedikit kaku, mau ngomong apa ya, takut salah. Nah, mungkin itu dari refleksi diri latihan kucing hari ini. Terima kasih. Ya, mohon untuk memaklumi.